Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said, NIM 190411100045. Itu angka terakhirnya itu 045. Saya akan menjelaskan tentang sebuah program Python yang berguna untuk memvalidasi dokumen HTML atau memvalidasi doku HTML yang berisi tag-tag yang di dalamnya. Di sini, contohnya di sini HTML, head, title, body, H1 body dan seterusnya. Kan kegunaan dari program ini kan memvalidasi. Jadi ketika ada kesalahan, maka akan ditampilkan kelebihan open text, HTML tidak sama dengan head atau seterusnya kayak gitu. Langsung ke programnya. Yang pertama saya lakukan adalah string ini akan diubah menjadi list dan setiap kata akan dijadikan sebuah data yang dikumpulkan di list tersebut. Menggunakan apa? Menggunakan split. Dan upper di sini kegunaannya yaitu mengubah teks yang ada di sini menjadi uppercase semua, jadi huruf besar semua. Algoritmanya yang pertama itu, dan yang kedua setelah diubah menjadi data atau menjadi list, HTML yang di sini, jadi kan persyaratan dari tag-tag yang ada di HTML harus berpasangan satu sama lain. Contohnya HTML berpasangan dengan HTML dan harus selaras. Di sini HTML, di sini kan harus selaras HTML. Kalau B ini kan tidak selaras, HTML dipasangkan dengan body. Jadi akan mengalami kesalahan, akan terjadi kesalahan. Oleh karena itu, program ini akan melihat kesalahan yang ada di HTML. Setelah diambil tag HTML dan tag HTML penutup, kita periksa di tag body dan tag head, di mana HTML tersebut kan dibagi menjadi dua, yaitu tag head dan tag body. Tag head sendiri mengandung banyak teks seperti title, meta, dan tag body H1, P, dan banyak lagi yang lainnya. Ini sekedar contoh. Dan cara pembandingannya yaitu front and rear. Jadi di sini tag front atau tag depan akan dibandingkan dengan tag yang ada di belakang. Tag title dibandingkan dengan tag sini setelah diambil. Setelah kita ambil tag HTML, pembungkus HTML-nya kita bagi menjadi dua, yaitu tag body dengan tag head. Setelah itu bandingkan satu per satu dengan cara berpasang-pasangan head dengan head. Jika contohnya jumlahnya lebih, di sini contohnya E. Contohnya ini kan lebih ganjil. Kan kalau berpasang-pasangan harus berjumlah genap. Di sini title. Di sini title lebih, maka kan terjadi kesalahan tag. Itu persyaratan. Setelah itu yang example ini jangan diambil karena ini bukan sebuah tag. Ini hanya sebuah tag, bukan tag. Bukan TAG tapi TEXT, text. Ini hello world, jangan diambil. Itu caranya, algoritmanya. Ketika semua tidak terjadi kesalahan, maka akan
tidak ada terdeteksi kesalahan, maka bernilai true, bukan false gitu. Dan ketika bernilai false, maka harus kesalahan-kesalahan tersebut harus ditampilkan. Oke, saya akan jalankan programnya dulu. Sini. True, bernilai true, HTML dipasangkan dengan HTML. Benar. Kemudian tag head dibagi menjadi dua, tag head dengan tag body. Yes. Dengan tag body. Sini sampai sini akan kemudian tag head di sini dibandingkan dengan tag head sini. Benar. Tag title di sini dibandingkan dengan tag title sini. Benar. Example ini abaikan saja. Tag body dibandingkan dengan tag body di sini. H1 dibandingkan dengan H1. Benar. Hello world abaikan saja. Jika terjadi kesalahan, contohnya di B, HTML kan harus berpasangan dengan tag HTML penutup. Seperti ini contohnya di A1, di A. Di sini dipasangkan dengan body, maka akan mengalami kesalahan di sini. Body jangan ditutup dengan tag H1. Itu. Bukan di sini, bukan sini, tapi sini. HTML tidak boleh dibuka dengan tag HTML, kemudian HTML ditutup dengan tag body, kan tidak boleh. Harus ditutup dengan tag HTML. Jika mengalami kelebihan seperti di E, ada ganjil, tidak ada pasangan, seperti di head contohnya. Head dipasangkan dengan head, kemudian title dipasangkan dengan title. Title ini tidak ada pasangannya, maka akan mengalami kesalahan. Title tidak mempunyai tag penutup. Oke, saya jelaskan programnya. Tadi kan algoritmanya kayak gitu. Membandingkan satu persatu, yaitu indeks terakhir dan indeks awal dibandingkan. Oke, saya buat fungsi terlebih dahulu. Kemudian tag yang tadi A ini akan list ini akan berupa list kan. Akan ditaruh di antrian. Diubah. Urutannya ini diubah menjadi insert. Jadi tag pembuka akan dieksekusi pertama, yaitu freeze in, freeze out. Yang pertama kali masuk, pertama juga dia keluar. Itu. Jadi menggunakan insert. Itu yang cara saya lakukan kayak gitu. Itu front, yang pertama front antrian.pop diambil. Ini kegunaannya front and rear. Ini untuk membandingkan tag HTML pembuka dengan tag HTML penutup. Agar tidak bingung, sini front and rear yang tadi untuk membandingkan tag HTML di sini dengan tag HTML di sini. Tag HTML pembuka dan penutup harus dibandingkan apakah sama. Jika tidak sama, di sini kegunaannya itu menampung tag tersebut. Dia jika tidak sama akan dieksekusi ke sini. Kenapa tidak ditaruh di atas? Kalau ditaruh di atas akan mengalami kesalahan. Saya taruh di bawah agar tidak mengalami kesalahan. Front HTML di sini. Front jika tidak sama dengan HTML dan tidak sama dengan atau jika salah satunya aja salah, maka akan dieksekusi false.
di sini. Jika tidak sama dengan tag penutupnya ini tidak sama dengan tag HTML, maka langsung ke sini. Dimana ulang di sini kegunaannya yaitu jika tag tersebut mengalami kesalahan atau tidak. Jadi tag tersebut akan mengalami kesalahan false. Dan hasil di sini kegunaannya hasil untuk menampung data-data kesalahan yang ada di HTML. Di sini contoh hasil 6 dulu. HTML tidak boleh dibuka dengan tag front yang tidak sama itu. Kemudian HTML ditutup dengan tag rear, tag penutup yang salah tersebut. Kemudian hasil ini ditambahkan ke hasil 6 di sini, hasil 6 ditambahkan ke hasil, variabel hasil. Mana variabel hasil? Di sini. Di sini untuk menampung kesalahan-kesalahan yang ada di HTML. Nah, setelah itu anggap saja sama, anggap saja benar. Nah, setelah benar atau salah lah, nggak apa-apa. Nah, kemudian dibagi menjadi dua. Kan algoritmanya kayak gitu. Dia bagi menjadi dua. Tag body sama tag head harus dipisah. Di sini pemisahannya yaitu dengan cara jika len antrian lebih dari 0. Kenapa? Karena ketika panjang sebuah antrian atau panjang sebuah tag HTML sama dengan 0, maka kan tidak ada yang diperiksa. Jadi akan mengalami kesalahan. Di sini syarat pertama kali di sini. Head untuk menampung tag-tag yang ada di head, dan body ini untuk menampung tag-tag yang ada di body. Saya ingatkan kembali, hanya tag, tag, bukan text, text. Nah, syarat dikatakan sebuah tag atau tag yaitu harus mempunyai di sini indeks awalnya ini harus kurung buka atau dan tag penutup indeks terakhirnya itu harus penutup. Di sini line ambil min 1 harus penutup. Kembali itu yang hanya diambil. Nah, cara mengambil tag yang ada di head yaitu ulang atau dengan cara melooping terus tag-tag yang ada di antrian sampai tag itu sama dengan body. Atau kalau teks tersebut sudah deteksi sama dengan tag body, maka akan langsung pindah ke sini. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu dari sini. Ini untuk mengulang, melooping. Antrian.i ini panjang seperti panjangnya antrian. Kalau panjangnya 8 ya 8, dan akan terus berkurang. 7, 6, 5, 4. Kenapa diambil dari 8 tidak dengan 0? Karena ini sifatnya adalah freeze in, freeze out. Begitu. Yang saya lakukan freeze in, freeze out. Kemudian ketika sudah mengalami persyaratan yang saya katakan tadi, yaitu yang diambil hanyalah sebuah tag, bukan text, text, maka akan ditampung di dalam variable head insert 0, ambil. Yaitu kegunaan di sini menaruh sebuah tag seperti deque, bukan deque, kue, yaitu prinsipnya freeze in, freeze out. Yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Jadi menggunakan insert. Kemudian setelah melooping sampai tidak sama dengan body, maka akan pindah ke sini. Kenapa len antrian ini tidak sama dengan 0? Persyaratannya karena ketika sudah habis, anggap ditaruh semua body, maka dia tidak akan melooping lagi.
di syaratnya harus tidak sama dengan 0. Kemudian antrian ini atau tag-tag yang ada di antrian diambil sama persyaratannya, yaitu harus sebuah tag, yaitu indeks awal harus berupa kurung buka dan indeks terakhir harus berupa kurung penutup. Kemudian dimasukkan ke tag body, dimasukkan di variabel body. Di sini ulang true. Apa kegunaan ulang true ini? Yaitu jika tag ini atau HTML ini tidak mempunyai kesalahan, maka akan bernilai true. Jika tag yang HTML ini mempunyai tag yang tidak sesuai dengan tempatnya, ulang ini akan berupa false, akan berubah menjadi false. Setelah dipisah, ini kan sudah dipisah, head dengan body sudah dipisah, sampai sini sudah dipisah menjadi 2. Setelah itu kita bandingkan satu persatu bagian front and rear. Example ini kan sudah dianggap tidak ada tadi, tidak dimasukkan di list. Di head ini dibandingkan satu persatu, title dengan title, gitu. Caranya yaitu dengan sini. Di sini adalah membandingkan tag-tag yang ada di dalam head. Ketika panjang head lebih dari 1, kenapa bukan lebih dari 0? Karena lebih dari 1. Karena tag yang ada di head syaratnya kan harus berpasangan dan berjumlah genap. Jadi ketika pengulangan tersebut diambil satu sama lain akan habis. Jika masih tinggal 1, maka bernilai ganjil dan hasilnya tag tersebut akan salah. Sini akan pergi ke sini. Jika len head masih tinggal 1 sama dengan 1, kan diulang terus, maka tag head tersebut tidak mempunyai tag penutup. Ditambahkan nanti hasil 4 ini kan sebuah kesalahan akan ditambahkan ke tag hasil. Ditambahkan ke variabel hasil, di mana variabel hasil ini kegunaannya adalah untuk menampung sebuah kesalahan-kesalahan yang ada di HTML. Oke, sudah saya jelaskan yang sini kegunaannya apa. Tinggal sini. Di sini front 1 ini kegunaannya untuk mengambil tag pembuka dari head dan tag rear di sini untuk mengambil tag penutup dari rear. Mengambil tag penutup dari HTML, bukan rear. Rear di sini kegunaannya itu. Syaratnya yaitu tag pembukanya atau frontnya ini harus sama dengan di sini 1. Contohnya head di sini tulisannya, bukan kurung bukanya, harus sama dengan head di sini, ya kan? Ini tidak usah dibandingkan karena sudah masuk prasyarat tadi. Jadi yang dibandingkan tulisannya saja, head dengan head. Di sini harus sama. Dan di sini kan di sini kan ada 6 data. Anggap saja ini adalah sebuah string index. Di sini 1 gara-gara jelas 1 2 3 4 5 6, kan? Dimana indeks ke 1 sampai indeks ke terakhir sebelum ini indeks terakhir di sini, indeks 1 sama indeks terakhir sampai kurung penutup
ini harus sama dengan indeks kedua. Bukan indeks ke satu ya, karena indeks ke satu ini adalah sebuah kurung. Bukan sebuah kurung, sebuah tanda slash, tag penutup. Harus sama dengan tag penutup. Jadi yang dibandingkan indeks kedua sampai head di sini. Ya, di sini programnya saya jelaskan. Dimana tag pembuka, anggap saja front ini tag pembuka. Tag pembuka dari indeks ke satu sampai indeks terakhir itu harus sama dengan indeks kedua, bukan indeks ke satu ya. Indeks ke satu ini harus sama dengan tag harus sama dengan slash. Dan ini dan harus bukan dan, harus benar semua. Nah, di sini. Jika benar maka true. Jika salah, jika selain itu salah, maka dia mempunyai kesalahan. Ulang sama dengan false. Dan kesalahannya akan ditampung di sebuah variabel, yaitu front atau tag pembuka jangan ditutup dengan tag penutup tersebut, karena tidak sama, tidak mempunyai kesamaan dalam tulisannya. Nanti kesalahan tersebut akan ditambahkan ke atau ditampung di dalam variabel hasil. Kemudian di sini jika masih akan dipasang-pasangkan, tadi kan sudah dibilang bahwa sebuah tag yang di HTML harus berpasang-pasangan. Jangan harus tidak boleh ada keganjilan, tidak boleh ada tag yang tidak mempunyai pasangan di sini. Jika masih ada sisa, maka bisa disebut dia tidak mempunyai pasangan, tidak mempunyai tag penutup nih. Dan kesalahannya ini akan dianggap tidak mempunyai tag penutup dan kesalahan tersebut akan ditampung ke dalam hasil. Ini berlaku juga ini berlaku juga untuk pembandingan di tag-tag yang ada di body. Di sini contohnya ini sama saja. Tag diambil dulu list tag yang di depan dan tag yang terakhir dibandingkan dulu, di pop di sini. Dan jika indeks yang pertama sampai terakhir itu sama dengan indeks kedua yang sampai terakhir itu sama dengan huruf-hurufnya itu sama, dan indeks di tag penutup itu berupa slash, maka masih bernilai benar. Jika salah, maka akan mengalami kesalahan seperti ini. Tag pembuka jangan ditutup dengan tag penutup yang seperti itu, yang akan ditampung di sebuah hasil. Ini sama juga, jika masih ada sisa, maka dianggap sebuah kesalahan karena harus ada pasangan masing-masing. Oke, pasangan masing-masing. Ini yang tadi saya jelaskan, ditaruh di bawah. Jika front HTML atau ini sebenarnya adalah prasyarat pertama, yaitu HTML di sini harus sama dengan tag HTML penutup. Ini harus sama. Karena saya coba, kalau di sini taruh di atas, persyaratan ini ditaruh di atas, nggak tahu kenapa mengalami kesalahan, atau bisa juga di atas tapi mengalami persyarat. Jika di sini sudah salah, maka tidak akan menjalankan yang di sini, tidak akan dijalankan program-program di sini. Maka jika sudah salah seperti ini,
Jika sudah salah HTML dan body, kalau ditaruh di atas ini, maka yang perbandingan yang ada di dalam head dan body tidak akan terjadi atau tidak akan berjalan programnya. Jadi saya taruh bawah. HTML ini taruh bawah. Saya HTML ini. Sebenarnya jika ini if bukan elif if. Kan if kegunaannya bercabang, bukan bukan bersarang sih. Kalau if terus bukan elif. Perbedaan if sama elif kayak itu. Kalau elif, if ini harus dijalankan terlebih dahulu. Sedangkan if sama if itu bisa dijalankan berbarengan, tidak harus if ini dijalankan terlebih dahulu. Karena if dengan if. Kalau if elif, if dulu dijalankan baru elif. Kalau if tidak. Oke. Kalau seumpama ulangin sama dengan true tidak mempunyai kesalahan, maka print saja true. Jika mengalami kesalahan, maka print kesalahan, yaitu ulang sama dengan false, dan hasilnya ini hasil, kan ini hasil untuk menampung sebuah kesalahan. Nah, di sini contohnya. Saya lagi. Di sini true, false, body. Tidak boleh jangan ditutup dengan tag H1. Body tidak boleh ditutup dengan H1. Di sini body tidak boleh ditutup dengan H1. Kenapa tidak ditutup dengan body? Karena program itu sudah mendeteksi bahwa HTML ini dipasangkan dengan body ini, diambil. Jadi body ini sudah habis. Jadi ini dipasangkan dengan body dengan H1. H1 tidak mempunyai pasangan, mengalami kesalahan. H1 tidak mempunyai tag penutup. Sebenarnya ada kan? Nah, karena HTML ini tidak mempunyai tag penutup, maka diambil tag body ini, tag penutup body. Kayak gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.